lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda. Makasih, selamat menyaksikan. Kita lanjut ya. Diawali dari sampul, dari covernya ini. Yang pertama, untuk menulisnya ini jangan menggunakan tinta gel. Ya. Kenapa tidak boleh pakai tinta gel? Tahu tinta gel kan? Karena dia ada lapisannya. Kalau kamu pakai itu nanti jembret. Setelah itu disampul plastik. Jadi, Pak, kayak anak kecil. Ya, enggak kayak anak kecil. Kalau itu bagus, kenapa kita harus malu? Yang bagus kok malah malu. Ini kemenyek kok, Ben. Anak sekarang kan kemenyek. Sing apik malah malu. Motor dipasang spion malu. Naik motor pakai helm malu. Cekal polisi nangis. Itu, ya. Jadi bagian depannya disampul, ya. Apalagi kita anak perkantoran, harus selalu rapi dan kelihatannya itu cool. Mas Tukul. Semuanya dilengkapi loh ya. Jangan ditulis nama saja. PKL di mana, PT mana, perusahaan mana, di mana, alamatnya ditulis lengkap. Usahakan ini baru datang. Biasanya kamu observasi dulu, diajak observasi dulu. Nah, baru datang langsung diisi, cegak kelupaan, biar nggak kelupaan. Nanti kalau menunda, sampai kumpul lagi selesai PKL, loh, kok belum ditulis? Itu banyak kasus. Jangan sampai sampean melakukan hal seperti itu. Malu sebagai anak perkantoran kalau seperti itu. Oke, kita lanjut ke Romawi 3, I3, identitas siswa. Ya, identitas siswa jangan sampai tidak diisi. Lengkapi dengan ditempel pas foto 3x4 berwarna, fotonya pakai jas, backgroundnya merah. Hijabnya menyesuaikan. Kalau punya biru, nggak apa-apa. Walaupun itu bukan dari kita. Tapi saya soalnya pernah lihat dulu yang di Sosro itu ada kakak tingkatmu, Fani sama Mbak Mita. Itu waktu PKL di Sosro, pakai alma mater kita yang terbaru, yang atas bawah itu, yang pakai ada rok biru sama atasan biru itu, ada apa namanya? Blazer. Bruiser, bola itu lah. Pakaian cewek itu saya nggak terlalu paham ya. Terus dia pakai hijabnya pakai biru yang warnanya serasi, bagus sekali. Ya tentu sepatunya pakai pantofel. Kalau kamu pakai sepatu cat, memangnya mau olahraga. Sepatunya pantofel loh ya. Halaman berikutnya identitas perusahaannya. Ya, diisi lengkap. Nah, ini yang sering terjadi kendala waktu dibuatkan laporan. Nah, ini jadi kendala. Nama pimpinan, gitu ya, tulis lengkap. Tak sak titel-titelnya lengkap dengan titelnya sekalian. SPD, MPD, SH, DRS, DLL, DKK gitu ya. Ditulis lengkap. Nah, di bawahnya ditulis jabatan beliau apa. Nah, yang di bawahnya nama pembimbing. Selama PKL kamu dibimbing siapa? Tulis namanya, terus di belakangnya itu dikasih dalam kurung. Jabatan beliau apa? Paham di sini? Ada bab 6, halaman 7. Di situ adalah penilaian sampean, penilaian kalian semua. Termasuk aspek non teknis, disiplin, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, kebersihan gitu ya. Itu dipahami. Tata tertib itu dibaca. Itu bukan sekedar tulisan ya, betul-betul dibaca, dipahami. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan ini dan ditegur, ya jangan marah. Kan kamu yang memang melanggar tata tertib. Nah, berikutnya kita lihat ada yang namanya laporan kegiatan praktek kerja lapangan. Hari, tanggal, waktu kegiatan pekerjaan, hari misalnya hari Senin tanggal berapa, waktu kegiatannya, jam kantornya buka dari jam berapa, pulang jam berapa.
kegiatan pekerjaan, ngapain, apa yang kalian lakukan di situ di hari itu. Meregister surat, menata barang, stokis, macam-macam. Tentu yang berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan. Para pembimbing, maksudnya parapnya pembimbing Dudi, bukan gurunya. Jadi pembimbing di sana. Cuma minta parapnya jangan setiap hari. Mungkin seminggu sekali biar orangnya enggak alando bendino gitu. Maksudnya? Keterangannya, misalnya meregister surat. Kalau meregister surat, mencatat surat itu masuk materi apa? Koresponden misalnya. Nah, berikutnya di halaman terakhir ada form lembar sertifikat. Form lembar sertifikat. Nah, dari form inilah saya akan mencetak sertifikat aslinya. Jadi kalau itu sudah diisi, gitu ya, sudah diisi, clear, langsung cetak, serahkan ke saya untuk dibuatkan dalam lembar sertifikat yang asli. Jangan sampai salah tulis di sini. Kalau salah nanti sertifikatnya salah. Nah, di sini tulis jelas itu siapa orangnya, jangan ganti-ganti. Nanti pas pembuatan sertifikat, Pak ternyata bukan Pak ini Pak, makanya pembuatan ini koordinasi dengan guru pembimbing Budi, dengan pembimbing sana koordinasi. Pak nanti yang tanda tangan di sini siapa? Kan sudah saya bilang, di sana sudah tahu PKL itu seperti apa. Jadi beliau-beliaunya sudah tahu di sini harus diisi seperti apa. Nah, persiapan foto lagi di sini. Seperti tadi. Di baliknya, di sertifikat baliknya itu ada penilaian. Nah, itu ada penilaian, ada aspek non teknis, ada aspek teknis. Aspek teknis itu berarti berhubungan dengan materi pelajaran di kelas 11. Setelah itu pembimbing PKL-nya siapa namanya? Kalau ada NIP-nya ya NIP-nya. Nah, titik-titik di atasnya ini maksudnya jabatannya apa? Nah, usahakan jangan nulis nama, itu nama panggilan. Misalnya di sana panggilannya Pak Yudi, terus di sini kamu tulis Pak Yudi, jangan. Yudi siapa dia? Beliaunya itu Yudi siapa? DRS Yudi Prasetyo misalnya. Nah, ini tentang buku biru. Ada pertanyaan tentang buku biru? Laporan absensi bulanan wajib dikirimkan ke saya setiap awal bulan. Jadi kalau nanti misalnya November, kirim Desember untuk absensi yang bulan November. Jumlah izinnya siapa? Siapa, jumlah izinnya berapa? Sakitnya berapa kali, alfanya berapa kali? Izin di tempat PKL sama dengan izin di sekolah. Wajib surat izin itu resmi, stempel RT. Atau kalau sakit ya berarti surat keterangan. Jadi biar paham nanti kalau kerja, izin itu harus bagaimana. Bila perlu untuk memastikan koordinasinya itu dengan pembimbing sana. Pak, prosedur kalau izin bagaimana? Sekarang prosedurnya. Hari ini kan fix. Saya sudah taruh ke BKK. BKK menyiapkan suratnya. Setelah suratnya jadi, saya ambil, saya bagikan ke pembimbing, guru pembimbing, dikirim ke tempat PKL. Sampean tinggal nunggu informasi dari sekolah. Itu seperti orang lamar kerja. Seperti lamaran kerja. Walaupun kita sudah MOU, sudah kenal bagus, sudah akrab, tetap prosedur harus kita ikuti. Kirim surat, nanti di sana menjawab. Oke, kita terima, atau mohon maaf, kami belum bisa menerima karena kondisi pandemi bla 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 bla, misalnya seperti itu. Ya kita hormati keputusannya. PKL itu kan sudah saya bilang PKL itu kerja. Orang nyamannya cari kerja, ya sudah melamar dulu. Jangan kemenyak, saya mau di kord, saya mau di SAI, saya mau di BEP, ya kamu yang mau. Biasanya mau enggak sama kamu? Oke. Jadi saya nggak mau nanti di tempat PKL juga ada laporan. Ini kadang ada begini. Pak, si ini make up-nya menor. Saya kalau dapat laporan begitu tuh, kepingin tak parani, saya datangi, terus saya bawa kanebo gitu ya. Usak-usak itu wajahnya itu. Jadi nggak usah lah nanti di sana itu mentang-mentang nggak di sekolah gitu ya, akhirnya pakai bibir menor. Di sana akhirnya tahu terus lapor ke saya, malu dong. Lebih baik kamu dinilai sebagai orang yang biasa-biasa dengan kemampuan luar biasa,
Daripada kamu dinilai orang luar biasa tapi kemampuannya biasa-biasa saja. PKL yang bagus, nilai bagus, predikat A, lancar semua nanti, insya Allah lancar. Kemanya tiba-tiba sampai ke sini sertifikatnya nilainya C, gak munggah, gak naik kelas. Jadi nanti saya akan memberikan lembaran sebagai tanda bukti kamu bisa berangkat. Nah, lembaran itu nanti akan terdata apakah sudah melakukan pembayaran PKL, apakah nilai sudah lunas, apakah rapot sudah kembali. Kalau ada salah satu saja, Pak masalah bayar, nah ini biasanya timbul pertanyaan, nyicil kah, utang kah, gitu ya. Jadi yang saya maksud rekomendasi bayar, kalau memang belum memenuhi kemampuan untuk itu, Pak bulan depan saya baru bisa bayar ya, gitu ya. Silakan minta rekomendasinya ke Bu Wiwit. Bu, katanya Pak Heri, saya kan ini belum bisa melakukan pembayaran atau masih belum lunas karena masih mencicil. Pak Heri tidak mau memberangkatkan kalau tidak ada rekomendasi. Tolong Bu, saya minta rekomendasinya, surat ini dikasih tanda, misalnya begitu. Paham di sini? Jadi bukan berarti saya paksa. Ayo pulang ke rumah, jual jual sapi. Nggak punya sapi Pak, jual motor. Nggak punya motor Pak, jual pagar rumah. Rumahnya nggak ada pagarnya Pak, jual daun pintu dan pintu kamar dan pintu ruang tamu dijual dulu. Nggak begitu. Yang penting ada omongan, kok biasa gitu loh. Kalau nggak bisa bayar ya datang saja ke sekolah, disampaikan baik-baik. Bu Wiwit, bulan depan saya dapat arisan, saya bayar bulan depan. Bu Wiwit, bulan depan sawah saya laku. Bu Wiwit, saya panennya baru bulan depan. Tapi yang beneran, jangan bohong. Sekolah tidak mempersulit, jadi kalian tidak usah mempersulit diri dengan bohong. Yang dapat dosa kan kalian sendiri nanti. Kalian sama orang tuanya sendiri nanti dapat dosa. Jadi, nggak dipersulit, ngapain sih kamu mencari dosa? Kan gitu pertanyaan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Ya.